Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ialah kelompok pertama yang akan menjelaskan tentang Maki Madani dan ayat pertama dan terakhir turun. Anggota kami ialah Nur Arini Uzlifatul Jannah, yang kedua Mar'atul Qanita penyaji kedua, yang ketiga Sirin Rani Fatimah sebagai penyaji ketiga, selanjutnya Farah Diba Berliana sebagai penyaji keempat, lalu Sofia Fitratul Nada sebagai penyaji kelima. Baik, pembahasan yang pertama ialah Maki dan Madani. Di sini saya akan menerangkan tentang definisi Makkiyah dan Madaniyah. Definisi Makkiyah. Makkiyah ialah ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah. Surah Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Lalu, Madaniyah. Surah Madaniyah ialah ayat yang diturunkan kepada Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan di Madinah selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Selanjutnya ialah menjelaskan tentang perbedaan antara surah Makki dan Madani. Dalam kitab Manhal Qotton ada beberapa segi yang menjelaskan tentang perbedaannya antara surah Makki dan Madani. Segi yang pertama ialah dilihat dari segi kandungannya. Segi kandungan, surah Makkiyah berisi cerita para nabi dan umat terdahulu, sedangkan surah Madaniyah berisi hukum-hukum, hudud, dan faraid. Lalu yang kedua dilihat dari segi waktu turunnya. Surah Makkiyah diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, meskipun turunnya di luar Mekah. Lalu sedangkan surah Madaniyah diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, meskipun turunnya di Mekah. Lalu yang terakhir ialah dilihat dari segi subjeknya. Surah Makkiyah diturunkan untuk orang-orang Mekah dan sekitarnya, sedangkan surah Madaniyah diturunkan untuk orang-orang Madinah dan sekitarnya. Untuk materi selanjutnya yaitu karakteristik Makki dan Madani. Yang pertama, karakteristik Makki, di mana ciri-ciri surah yang termasuk golongan Makki. Yang pertama, terdapat ayat As-Sajadah. Terus yang kedua terdapat lafadz kalla. Yang ketiga terdapat lafadz ya ayyuhan nas. Untuk yang keempat, surah yang menceritakan kisah para nabi dan umat terdahulu. Yang kelima, setiap surah yang di dalamnya terdapat kisah Nabi Adam dan iblis kecuali surah Al-Baqarah. Yang keenam, setiap surah yang dibawahi oleh alif lam mim, alif lam ro ha mim kecuali surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang ketujuh, setiap surah yang suku katanya pendek. Dan yang terakhir, setiap surah yang mengandung ajakan tauhid. Yang kedua yaitu karakteristik Madani. Ciri-ciri surah yang termasuk golongan Madani. Yang pertama, di mana surah tersebut mengandung kewajiban atau had sanksi. Yang kedua, menceritakan orang munafik kecuali dalam surah Al-Ankabut. Yang ketiga, menjelaskan tentang ibadah, muamalah, warisan, dan lain-lain. Untuk yang keempat, setiap surah yang suku katanya dan ayatnya panjang. Slide selanjutnya adalah manfaat mengetahui Makki dan Madani. Yang pertama, dalam penafsiran Al-Quran. Sebab pengetahuan mengenai tempat turun ayat dapat membantu memahami ayat tersebut dan menafsirkannya dengan tafsiran yang benar. Yang kedua, mendalami metode-metode Al-Quran dan memanfaatkannya dalam metode dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah mengetahui sirah nabawiyah di sela-sela ayat Al-Quran. Sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah sejalan dengan sejarah dakwah dengan segala peristiwanya, baik pada periode Mekah maupun periode Madinah, sejak permulaan turun wahyu hingga ayat terakhir diturunkan. Dilanjut dengan pembahasan yang kedua, yaitu ayat pertama dan terakhir kali turun, yang kita ambil dari buku Manhal Qotton. Ada 4 pendapat, yaitu pendapat yang pertama yang paling sahih, surat Al-Alaq ayat 1-5, dan pendapat kedua yaitu Ayyuhal Mudaththir. Bisa dikatakan juga pendapat kedua ini yaitu surah secara penuh turun pertama kali. Dan pendapat ketiga yaitu surat Al-Fatihah. Pendapat keempat Bismillahirrahmanirrahim, karena basmalah itu turun mendahului setiap surah. Dilanjut ayat terakhir kali turun, ada 9 pendapat. Pendapat yang pertama diturunkan adalah ayat mengenai riba di surat Al-Baqarah ayat 278. Di pendapat kedua surat Al-Baqarah ayat 281. Untuk pendapat ketiga dikatakan bahwa yang terakhir kali turun itu ayat yang mengenai hutang pada surat Al-Baqarah ayat 282. Untuk pendapat yang keempat yaitu ayat yang mengenai kalalah di surat An-Nisa ayat 176. Pendapat kelima surat At-Taubah ayat 128, yang surat ini diturunkan terakhir kali karena mengisyaratkan wafatnya Nabi. Untuk pendapat yang keenam surat Al-Maidah, yang dimaksud turun terakhir dalam hal halal dan haram. Di pendapat ketujuh yaitu dikatakan juga Ali Imran ayat 195. Pendapat ke-8 mengatakan An-Nisa ayat 193, dan pendapat yang ke-9 dikatakan surat terakhir yang turun ialah An-Nasr. Dari semua pendapat ini tidak mengandung sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, masing-masing merupakan ijtihad dan dugaan. Manfaat mengetahui ayat pertama dan terakhir kali turun.
Dan yang pertama, mengetahui rahasia perundang-undangan Islam menurut sumbernya yang paling pokok, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Quran ini dapat mengatasi persoalan kejiwaan manusia dengan petunjuk ilahi dan mengantarkannya dengan cara-cara yang bijaksana dan menempatkan mereka ke tingkat kesempurnaan. Dan yang kedua, menjelaskan perhatian yang diperoleh Al-Quran Al-Karim guna menjaganya dan menguatkan ayat-ayatnya. Para sahabat telah menghayati Quran ini ayat demi ayat sehingga mereka mengerti kapan dan di mana ayat itu diturunkan. Dan yang ketiga, membedakan yang nasikh dan mansuh. Membedakan yang nasikh dengan yang mansuh, kadang terdapat 2 ayat atau lebih dalam satu masalah, tetapi ketentuan hukum dalam satu ayat berbeda dengan ayat lain.